Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ista Prilia, stambuk A241-19071 dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Di sini saya akan menjelaskan sebuah percobaan 2, yaitu titik beku parafin, di mana titik beku parafin adalah praktikum dari termodinamika. Berikut penjelasan materinya. Parafin adalah lilin putih dengan bobot jenis 0,890 dan titik leleh antara 47 derajat Celcius sampai 66 derajat Celcius yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik. Lilin parafin merujuk pada benda padat dengan campuran molekul hidrokarbon yang mengandung antara 20 sampai 40 atom karbon. Sifat dari parafin yaitu tidak berwarna, tidak beracun, dan dalam keadaan cair menyerupai air. Kemudian definisi dari titik beku dan titik didih. Titik beku adalah temperatur terendah di mana minyak sudah tidak dapat bergerak lagi atau mengalir lagi, atau suhu di mana tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatnya. Kemudian titik didih. Titik didih adalah suhu atau temperatur ketika tekanan uap sebuah zat cair sama dengan tekanan eksternal yang dialami oleh cairan. Pada saat berada di titik didih, suhu saat zat berubah dan cair menjadi uap ketika dipanaskan. Nah, kemudian makna dari tujuan percobaan kali ini yaitu agar kita dapat mengetahui dan memahami pada suhu berapa parafin mulai membeku dan menentukan titik beku parafin, sehingga kita bisa melihat melalui grafik hubungan antara waktu dan suhu pada parafin. Ikut penjelasan asas Black dan perpindahan kalor. Asas Black menjabarkan bahwa apabila ada dua buah benda yang berbeda yang suhunya dicampurkan atau disatukan, maka akan terjadi aliran kalor dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan kalor dibagi menjadi 3 jenis, yaitu berdasarkan medium perantaranya. Yang pertama yaitu konduksi, kemudian yang kedua adalah konveksi, dan yang ketiga adalah radiasi. Ketiga jenis perpindahan ini dapat terjadi sekaligus pada suatu proses pemanasan, yaitu seperti contoh ketika kita memanaskan air di sebuah panci dan di atas kompor. Kemudian perubahan wujud benda. Suatu materi dapat berwujud padat, cair, dan gas. Misalnya H2O dalam fase padat berwujud sebagai es, dalam fase cair berwujud sebagai air, dan dalam fase gas berwujud sebagai uap. Asalkan tidak terurai pada suhu yang tinggi, maka semua zat-zat dapat berwujud sebagai salah satu dari ketiga fase. Dari ketiga fase tersebut, yang syaratnya yaitu suhu dan tekanannya harus cocok. Jika terjadi pergantian dari fase yang satu ke fase yang lain, maka terjadi penyerapan atau pembebasan panas, dan biasanya juga terjadi perubahan dari satu wujud ke wujud yang lain yang terjadi pada suatu yang tertentu. Nah, setelah kita menjelaskan tentang definisi dari parafin, titik beku, titik didih, kemudian saya akan menjelaskan tentang fungsi alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini. Berikut penjelasannya. Nah, berikut fungsi alat dan bahan pada percobaan 2 titik beku parafin. Yang pertama, alat pengaduk. Alat pengaduk berfungsi untuk membantu menghomogenkan larutan. Yang kedua, parafin. Parafin adalah bahan atau materi zat yang akan diuji cobakan. Ketiga, stopwatch. Stopwatch berfungsi untuk menghitung waktu yang diperlukan pada percobaan. Keempat, Bunsen dan spiritus. Bunsen berfungsi untuk memanaskan suatu zat, sedangkan spiritus adalah bahan bakar yang digunakan
pada Bunsen. Kelima, tabung reaksi. Tabung reaksi berfungsi sebagai tempat pengenceran atau digunakan untuk menyimpan media. Keenam, statif. Statif berfungsi untuk menegakkan tabung reaksi. Statif biasanya dikombinasikan dengan klem. Ketujuh, termometer. Termometer berfungsi untuk mengukur suhu atau temperatur. Kedelapan, kertas grafik. Kertas grafik berfungsi untuk menggambar grafik dari hasil data yang diperoleh. Nah, itulah tadi alat dan bahan beserta fungsi-fungsinya. Terima kasih. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai materi titik buku parafin. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.